Apa waham itu ya? Waham itu satu pemahaman yang bukan dari ilmu, tapi dari kebodohan, dari tradisi, dari khurafat, dari takhayulat. Contoh seperti di Jawa, di Wali Songo kan ada cerita Siti Jenar. Katanya dibunuh karena dia ahli hakikat, tidak bersyariat. Tak ada, itu pun cerita bohong. Seolah-olah diadakan betul ada orang ahli hakikat, tidak bersyariat, ada walinya. Tak ada, Tuhan. Nah, karena ada orang pahamnya begitu kepada Siti Jenar, akhirnya ada orang yang macam itu. Siti Jenar tak buat begitu, tak dibunuh pun. Kuburnya ada. Yang ada, dia tak bersetuju dengan perpecahan negara. Dulu negara dipimpin oleh satu agung. Tiba-tiba agung mati di Demak. Kemudian orang nak berpecah dan ada yang mengaku dia nak jadi agung. Ya. Nah, Siti Jenar kebetulan anak murid dia ramai yang sultan-sultan tempatan. Dia kata aku tak bersetuju dengan orang itu. Dikejarlah Siti Jenar itu oleh orang yang mengaku agung itu. Nak dihukum, nak dipenjara. Lalu dibelalah oleh seorang raja di Cirebon, Syarif Hidayatullah, ditolong oleh dia. Ya, akhirnya tak berani. Dah, kisahnya sampai di situ. Lalu Senuk Horogranya, seorang misionaris Yahudi di zaman penjajahan, membuat cerita itu Siti Jenar seperti itu. Dia nak merusak citra tasawuf. Dia kata tasawuf bikin orang tidak sholat. Nah, baru tadi cerita, orang jika sudah syuhud, dia lupa. Bukan lupa, dia tak perasa. Sholat sudah 60 rakaat. Nah, kita belum bertarekat saja, sudah Tuhan, sholat 60 rakaat. Sholat 5 waktu pun tak sholat, sudah 60 rakaat. Sholat. Ini bukan mendidik, ini sedang menghafalkan bacaan kitab dia, dituang ke kita. Kita pening dengarnya. Itu perbedaan antara orang tarbiyah, orang taklim. Orang yang tarbiyah itu selalu bicara tentang hati yang bersih. Amal tak payah banyak, ilmu tak payah banyak. Yang penting karena Allah. Tapi pun bukan kemudian tak beramal banyak, tak berilmu banyak. Bodoh juga. Bukan itu maksudnya. Ada di satu kampung, saya tanya, ini dulu ada wali, kenapa tak ada orang alim sekarang? Yalah, kita memang tak perlu ilmu banyak. Yang penting bermanfaat. Dan tak perlu amal banyak, yang penting karena Allah. Nah sekarang kalau sudah jadi bodoh dan tidak beramal, ini macam mana? Nah itulah salah paham juga. Ya, itu sebab su'ul paham yang salah itu yang berbahaya. Ya, baik terhadap fikih dan juga terhadap tasawuf.